Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Robbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Empat pemuda, empat karakter berbeda, satu misi yang sama, hingga keadaan menjadi brutal dan jiwa mereka terancam. Mobil berisi empat pemuda berusia 20 tahunan itu meluncur melewati jalur pantai utara Pulau Jawa. Lagu-lagu dari grup musik baru yang sedang naik daun mengiringi perjalanan mereka. Sudah separuh perjalanan, Rizky masih menyetir mobil itu. Dia masih enggan mempercayakan salah satu teman kuliahnya menyetir mobil pemberian ayahnya itu. Ricky melihat jam tangannya. Kira-kira jam 9-an deh kita nyampe, kalau nggak pakai nyasar. Ricky mengarahkan pandangan ke Adit yang sepanjang perjalanan menjadi navigatornya membaca arah peta. Mobil meluncur menyusuri jalan pantai utara Pulau Jawa menuju sebuah desa yang belum pernah mereka kunjungi. Sebuah desa yang kelak membuat mereka menyesal telah datang ke sana. Perjalanan mereka mulai menjauhi keramaian. Mobil berbelok ke sebuah jalan kecil. Adit meminta Rizky memastikan lagi apakah arah mereka sudah benar. Perlahan mobil itu menyusuri jalan sepi. Di sisi kanan dan kiri jalan berderet pohon pinus dengan jarak cukup rapat. Tak ada lampu penerangan jalan. Pemandangan di depan hanya mengandalkan cahaya dari lampu mobil. Rick, benar ini jalannya? Kita masih ada di Pulau Jawa atau di pedalaman Antabranta sih? Celetuk Yudi yang mulai cemas melihat pemandangan sekeliling yang sangat sepi dan gelap. Iya Rick, ini kita nyasar apa gimana? Kalian jangan protes mulu, nih baca sendiri petanya kalau nggak percaya. Ujar Rizky kesal sambil melemparkan peta ke jok belakang. Kayaknya udah bener kok, Pak Rustam bilang desa Mangunsari emang deket-deket hutan pinus. Itu ada lampu, kayaknya itu gerbang desanya. Lanjut Adit kembali bersemangat setelah tadi dia ikut merasa cemas. Harusnya dari Jakarta kita berangkat malam, nyampainya siang. Ini berangkat pagi, nyampainya malam. Sampai sini gelap kan jadinya. Gerutu Aksan. San, kalau kamu masih protes terus, aku turunin di sini. Ini mobil aku bisa nurunin siapa aja yang nyebelin. Aku kan cuma ngasih pendapat, Rick. Ngasih pendapatnya telat. Kenapa nggak usul dari seminggu lalu? Saut Ricky sambil menipuk Aksan dengan sebungkus permen. Shh, diam dulu deh pada. Ini kita masuk aja, apa gimana? Ia masih ragu. Membelokkan mobilnya memasuki gerbang desa yang bertuliskan Mangunsari. Di bagian atas gerbang itu terpasang sebuah lampu bolam yang menyala redup. Ya masuklah, masa kita tidur di mobil sampai pagi sih? Takutnya ada peraturan desa. Misalnya dilarang masuk setelah jam 7 malam, kalau melanggar bakal sial. Ucap Adit masih memandangi gerbang desa itu. Dit, kamu bukannya yang paling pintar di antara kita. Kamu percaya ada larangan yang kalau dilanggar bisa bikin sial begitu? Justru karena aku pintar, jadinya aku mikir, Rick. Nimbang-nimbang dulu sebelum ngelakuin sesuatu. Jangan anggap remeh peraturan desa. Apalagi kalau udah jadi tradisi turun-temurun. Mungkin aja ada arwah sesepuh desa yang udah meninggal jadi penjaga desa. Ya ampun Adit. Aku kirain kamu jenius, ternyata kamu percaya arwah gentayangan juga. Susah banget deh dibilangin. Udah deh, kita turun semua. Kita jalan kaki masuk ke dalam desa. Jangan petantang-petenteng, permisi dulu, mesti sopan kalau mau aman. Adit mematikan mesin mobil. Dit, yang bener aja kamu. Masa kita jalan kaki? Barang-barang bawaan kita gimana? Daripada mesti jalan kaki ninggalin mobil aku, mendingan aku tidur di mobil lah. Iya Dit,
kan gelap, lagian udah capek nih. Masa mesti jalan kaki sambil bawa-bawa barang sih? Yudi keberatan. San, kamu gimana? Mau nginep di mobil atau ikut aku masuk? Aduh, gimana ya Dit? Jalanannya gelap gitu. Lagian kamu belum tahu kan rumah Pak Kades di mana? Kalau ternyata masih jauh, kaki aku bisa gempor, Dit. Karena aku bawa senter. Kita cari aja rumah paling deket, terus kasih tahu kita siapa. Minta tolong anterin ke rumah Pak Kades. Gimana? Mau ikut aku nggak? Aksan menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal, hanya karena masih ragu ingin menjawab apa. Ya udah deh, kalau nggak mau, aku sendiri aja. Kata Adit tak sabar menunggu jawaban Aksan. Dia membawa tas punggungnya, mengeluarkan senter dan menyalakannya. Lalu tanpa basa-basi, dia berjalan meninggalkan teman-temannya yang masih bertahan di dalam mobil. Adit itu gokil emang ya, idealisme kelewatan. Tinggal naik mobil doang gampang, dia malah sengaja nyari cara susah. Sok berani banget lagi. Terus kita tega biarin Adit jalan sendirian. Udah, kita susul naik mobil aja. Aturan adat apaan sih? Emang apa salahnya bawa mobil masuk? Emangnya di desa ini nggak ada yang punya mobil apa? Saut Ricky. Ricky melajukan mobilnya pelan, melewati gerbang desa. Matanya menyipit, memperhatikan jalanan di depannya yang hanya diterangi lampu mobilnya. Adit ngilang kemana? Cepet amat jalannya, udah nggak kelihatan. Rick, jangan-jangan Adit diculik genderuwo lagi. Desa sepi kayak gini, mana gelap, pasti masih banyak genderuwonya. Kalian apaan sih? Aku takut tiba-tiba ada genderuwo di samping aku. Udah, kamu jangan pada pengecut semua deh. Nggak ada yang namanya genderuwo. Kamu yakin? Nggak ada, Rick? Ricky menghela nafas menghadapi kedua temannya yang ternyata super pengecut. Dia baru sadar Adit lebih asik dijadikan teman seperjalanan karena anak itu pemberani. Orang kayak Adit gak diminati sama genderuwo. Paling yang dia digodain kuntilanak atau sundel bolong. Aksan menelan ludah. Yudi memeluk Aksan dari belakang. Sama aja, Rick. Kuntilanak sama sundel bolong serem juga. Jadi cowok pada penakut amat sih kalian. Cindy Ricky. Mendadak dia menginjak rem saat tiba-tiba di depan mobil muncul sesuatu. Rick, bisa ngerem pelan-pelan gak sih? Gerutu Aksa sambil mengelus-ngelus keningnya yang terasa sakit akibat berbenturan tadi. Ricky malah celingak-celinguk menoleh kanan dan kiri. Kamu pada lihat nggak tadi? Lihat apaan? Tadi ada yang berdiri di depan, kayak orang gitu. Kamu nabrak orang, Rick? Enggak, kayaknya enggak. Aku udah sempat berhenti sebelum nabrak. Dan orang itu tadi masih berdiri di depan, nggak tahu sekarang di mana. Suasana mendadak hening, tak ada yang bisa menjawab keheranan Ricky karena Aksa dan Yudi tak memperhatikan ada apa di depan mereka tadi. Tiba-tiba pintu mobil ada yang mengetuk. Aksa dan Yudi kompak berteriak. Ricky menoleh, dia tak melihat apa-apa di balik kaca di sampingnya. Hanya ada pemandangan hitam gelap malam. Rick, buka Rick. Ricky tercengang, dia mengenali itu suara Adit. Adit? Ya iyalah, aku Adit. Kamu kira apaan? Setan, menjelma jadi aku. Yang tadi berdiri depan mobil bikin aku ngerem mendadak, kamu juga? Bukan, tadi itu Pak Mul. Bapak ini yang rumahnya paling dekat dari gerbang masuk. Aku tadi ke rumahnya dan minta tolong dianterin ke rumah Pak Kades. Untunglah Pak Mul belum tidur dan masih mau nganterin kita. Adit membuka pintu belakang, mempersilahkan Pak Mul masuk, lalu dia ikut masuk. Jalan Rick, ikutin petunjuk Pak Mul. Jalan desa Mangunsari bersebelahan dengan hutan pinus tua yang rapat dan lebat. Adit yang duduk di sebelah kursi dekat jendela, menoleh ke samping kanannya, menatap deretan pohon pinus di kegelapan yang hanya terlihat samar dalam sorotan bulan yang baru muncul 3/4. Dia berkedip saat tiba-tiba kabut turun cepat menutupi deretan pepohonan itu. Lurus saja, ndak usah belok-belok, kata Pak Mul. Ricky mengikuti anjuran itu.
Suasana sepi, tak ada lampu penerangan jalan. Hanya terlihat beberapa titik cahaya dengan jarak berjauhan. Tampaknya itu lampu yang terpasang di depan rumah-rumah warga. Dit, untung aku jemput kamu pakai mobil aku ini. Kebayang gak kamu jalan di jalanan penuh kabut gini? Mana gelap banget lagi. Celetuk Riki yang masih berusaha fokus memandang jalanan di depannya. Gak masalah lah, kan aku bakal jalan ditemani Pak Mul. Pak, memangnya gak banyak ya penduduk desa ini? Kok sepi banget, padahal baru jam 8 malam? Kalau malam memang gak ada kegiatan, jadi ya gak ada yang keluar. Di sini gak ada warung tempat warga ngumpul, ngopi sambil ngobrol, yang ada hiburannya gitu Pak. Gak ada Mas, kalau mau ngopi ya bikin sendiri di rumah. Akhirnya Riki memasukkan mobilnya ke pekarangan rumah yang tak berpagar. Halamannya cukup luas, hingga mobilnya bisa diparkir dekat rumah Pak Kades. Mereka semua turun dari mobil. Pak Mul naik ke teras rumah itu dan mengetuk pintunya. Beberapa menit kemudian seorang laki-laki muncul membukakan pintu. Selamat malam Pak Marto, ini mahasiswa dari Jakarta yang mau penelitian buat tugas kuliah di desa ini. Mereka baru sampai. Lelaki berusia 45 tahun lebih yang dipanggil Pak Marto itu mengalihkan pandangannya kepada Adit dan kawan-kawan. Nama lengkapnya Mario Wijoyo, Kepala Desa Mangunsari. Oh kalian toh, mahasiswa yang dari Jakarta. Kemarin memang sudah telepon ke kantor kepala desa, bilang hari ini mau ke sini. Nggak sangka datangnya malam-malam begini. Iya Pak, maaf kami kemalaman. Tadi kami berhenti dulu beberapa kali, jadi sampainya agak telat. Kata Adit, lalu dia memperkenalkan dirinya dan rekan-rekannya. Ayo masuk dan minum dulu, nanti biar kalian diantar Hadi, anak saya ke tempat kalian menginap. Nanti kami menginap di mana Pak? Ada pondok kecil, ndak jauh dari sini, sekitar 200 meter. Pondok itu punya saya. Memang digunakan untuk kalau ada tamu yang datang ke desa ini. Kecil saja, cuma ada 2 kamar, ruang tamu yang bisa buat ruang makan juga. Dan ada kamar mandi dan sumur. Ada dapur kecil juga. Tapi kompornya cuma kompor minyak, bisa buat masak air atau kopi atau masak mie instan. Sudah tersedia juga peralatan masak dan makan seperlunya di sana. Saat tidak ada tamu, pondok itu ditinggali 2 pegawai saya. Saat ada tamu, mereka tinggal di rumah saya. Terima kasih banyak Pak, fasilitas itu sudah sangat bagus buat kami. Kata Adit, lalu yang lain ikut mengucapkan terima kasih. Hanya beberapa menit mereka bertamu di rumah Pak Marto. Hadi, anak laki-laki Pak Marto, berusia sekitar 15 tahun, menunjukkan jalan ke pondok tempat mereka menginap. Hadi mengayuh cepat sepedanya di depan mobil Riki. Tak lama mereka sampai di sebuah rumah dengan halaman yang berpagar. Ini kuncinya ada 2, satu buat pintu depan, satu lagi buat pintu belakang. Kamar mandi ada di luar, di belakang Mas. Kamar mandi di luar? Iya Mas, umumnya rumah-rumah di desa kamar mandinya memang di luar, tepat di samping sumur. Sudah malam, saya langsung pulang ya Mas. Oh iya, makasih udah dianterin. Kamu berani pulang sendiri? Berani Mas, desa ini selalu aman kok. Permisi ya. Adit terbangun oleh sinar matahari yang masuk dari sudut jendela yang tak tertutup korden. Dia mengerjap, bergegas turun dari tempat tidur. Berhenti sebentar, membiasakan penglihatannya sebelum melangkah menuju kamar mandi di belakang rumah. Dia bergidik, merasakan air dingin menyentuh kulit wajahnya. Kula nuwun. Terdengar suara dari luar. Adit mempercepat jalannya menuju pintu depan dan membukanya. Pagi Mas, ini kata ibu buat sarapan. Ibu bilang Mas Adit dan teman-temannya pasti kecapean setelah perjalanan jauh kemarin. Hari ini mungkin tidak sempat bikin sarapan sendiri. Kata Hadi, anak kepala desa yang semalam mengantar mereka. Adit tertegun sesaat mendengar ucapan Hadi yang tanpa basa-basi. Dia melirik kantong plastik dan sebuah caret yang dijulurkan ke arahnya. Wah, terima kasih loh udah dianterin sarapan. Cuma singkong rebus dan teh manis saja Mas.
Ini bukan cuma, tapi rezeki tak terkira. Ada yang ngasih sarapan buat kami. Kamu gak sekolah? Hari Sabtu gak libur kan? Saya masuk siang, Mas. Oh iya, kata bapak nanti sesudah sarapan ditunggu di rumah. Mau diantar keliling desa buat lihat-lihat keadaan di sini. Oh iya, pasti datang. Jam 9-an ya. Baik, Mas. Permisi. Siapa, Adit? Tanya Ricky yang muncul di belakang Adit. Adit menyodorkan ceret ke dekat Rizky. Aduh, panas. Teriaknya tak sengaja menyentuh sisi ceret. Dia mengelus-elus sebentar tangannya yang tadi merasa panas, lalu menerima ceret itu. Kopi ya? Teh manis, itu juga udah syukur ada yang mau ngasih. Habis sarapan buruan ya pada gantian mandi. Jam 9 kita harus ke rumah Pak Kades, kata Adit. Aksan dan Yudi yang baru masuk ke ruang tamu ikut mendengarkan. Ricky meletakkan ceret di atas meja tamu, lalu bergegas mencari jam tangan yang semalam dia lepas. Sekarang udah jam 8, buru-buru amat sih, mesti jam 9. Kita yang bangunnya kesiangan. Ya udah, aku mandi duluan. Sisain sarapannya buat aku, kata Adit lalu dia bersiap mandi. Pukul 9 tepat, keempat pemuda itu sudah berada dalam mobil Ricky yang meluncur menuju rumah Pak Marto. Aksan benar-benar tidak mandi. Dia hanya menyemprotkan pewangi di tubuhnya cukup banyak, hingga wanginya menyengat dan membuat Yudi menutup hidungnya. Sesampainya di rumah Pak Marto, sudah ada beberapa orang yang ikut menyambut keempat mahasiswa itu. Pak Marto memperkenalkan salah satu stafnya yang ditugaskan mengantar mereka keliling desa. Seorang laki-laki berusia 36 tahunan, bernama Suryo. Pak Marto menyarankan mereka naik sepeda agar bisa lebih leluasa mengamati dan berinteraksi dengan warga desa yang kemungkinan mereka temui dalam perjalanan. Keempat mahasiswa itu menuruti saran Pak Marto. Ricky memarkirkan mobilnya di halaman rumah Pak Marto. Mereka mulai berkeliling desa mengayuh sepeda yang dipinjamkan oleh Pak Marto. Sementara itu Pak Marto langsung berangkat ke kantor kepala desa. Mereka sampai ke persawahan desa itu. Pematang sawah yang hanya bisa dilewati satu orang membuat mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan dengan naik sepeda. Sepeda-sepeda yang tadi mereka kayuh diletakkan di pinggir jalan. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di sini kayaknya penduduknya nggak banyak ya, Pak? Memang nggak banyak, karena rata-rata punya anak sedikit dan menikah dengan sesama tetangga. Jarang ada yang menikah dengan penduduk desa lain, jawab Pak Suryo. Berarti di sini program KB sukses dong, Pak? Sebenarnya bukan karena program KB, tapi entah kenapa warga di desa ini cuma bisa punya anak maksimal 2. Kalau sudah punya 2, mau melahirkan berapa kali pun anaknya akan meninggal. Jawaban Pak Suryo itu membuat alis keempat mahasiswa itu naik bebarengan. Kok bisa gitu, Pak? Meninggalnya karena sakit atau gimana? Penyebabnya macam-macam. Ada yang meninggal karena sakit, ada yang karena kecelakaan, ada juga yang tidak tahu penyebabnya, meninggal begitu aja. Dan anak-anak itu meninggal di usia berapa, Pak? Ricky ikut penasaran. Umur mereka tidak ada yang lebih dari 5 tahun, Mas. Keempat mahasiswa itu terkesiap selama beberapa detik. Apa ada sesuatu di desa ini yang menyebabkan terjadi seperti itu, Pak? Tanya Adit lagi. Saat Mbah Buyut saya masih hidup, beliau pernah bilang, ada warisan perjanjian masa lalu di desa ini yang menyebabkan penduduk sekarang harus menanggung akibatnya. Perjanjian dengan siapa, Pak? Sudahlah, ndak usah ngomongin soal itu. Mas-mas ini mau bantu kami merakit mesin yang bisa bantu memperlancar pengairan irigasi desa ini kan? Jadi ndak perlu tahu tentang sejarah desa ini. Tugas kami memang nggak ada hubungannya dengan sejarah desa ini, Pak. Tapi kalau kami boleh tahu sedikit informasi tentang desa ini, misalnya ada pantangan-pantangan yang harus kami patuhi selama tinggal di desa ini, itu lebih baik supaya kami bisa jaga diri, nggak melanggar aturan desa, jawab Adit.
Pak Suryo hanya tersenyum. Yang penting jangan berbuat dosa saja. Pantangan itu harus diingat. Dosa? Apa yang dianggap dosa di desa ini? Ya, dosa yang umum lah Mas. Seperti maling barang orang, mabuk, dan dosa yang lain-lainnya. Mas pasti sudah mengerti lah. Mata Rizky membelalak sekejap. Kami cuma tinggal seminggu di sini. Kami yakin gak akan melakukan hal-hal yang melanggar norma atau berbuat dosa. Bapak dan penduduk desa di sini tenang aja, percaya deh sama kami. Adit kembali mengambil alih pembicaraan. Dia tersenyum seolah menegaskan keseriusan janjinya itu pada Pak Suryo. Pak Suryo menjelaskan keadaan irigasi di desa itu dan mereka cukup kesulitan air tiap kali musim kemarau datang. Keempat mahasiswa itu memperhatikan keadaan irigasi. Yudi memotret, Aksan mendapat tugas mencatat kesimpulan yang dibuat Adit dari pengamatan mereka. Ricky membantu Aksan jika ada kata-kata yang terlupa. Mereka punya ide pemecahan masalah kekeringan di desa itu dengan membuat sumur pompa bertenaga kincir angin. Mereka memilih desa ini sebagai lokasi survei untuk proyek tugas akhir mereka. Atas rekomendasi dosen pembimbing mereka yang kampung halamannya tak jauh dari desa ini. Dalam tugas air di jurusan teknik mesin, mereka boleh mengerjakan proyek yang sama. Tetapi laporan skripsinya dibuat dengan pembahasan topik yang berbeda untuk masing-masing mahasiswa. Lewat tengah hari mereka kembali ke tempat mereka meletakkan sepeda. Pak Suryo memandu mereka menjelajahi bagian lain desa itu. Pak, di sini kebanyakan penduduknya udah tua-tua ya? Iya, memang penduduk di sini banyak yang sudah tua. Sejak tadi saya nggak ketemu anak mudanya. Anak mudanya kan sekolah Mas. Maksudnya yang seumuran kami-kami gini Pak. Apa mereka kuliah di kota, jadinya nggak tinggal di sini? Pak Suryo tertawa. Di desa ini jarang ada yang kuliah Mas. Bisa lulus SMA saja, sudah bagus. Nggak semuanya lulus SMA. Masa sih Pak? Ini cuma desa kecil, nggak banyak yang punya cita-cita tinggi. Sekolah tinggi-tinggi juga percuma. Paling nanti kerjanya bantuin bapaknya, bertani atau mengurus ternak. Ada remaja perempuan yang cantik nggak di sini Pak? Tanya Rizky yang bersepeda di belakang Pak Suryo. Shh, Riz, yang sopan dong. Tegur Adit yang bersepeda di sebelah Rizky. Mengingatkan temannya itu untuk menjaga sikap. Aku nanya baik-baik kok, apanya yang gak sopan? Apa pertanyaan itu salah? Kan ada istilah kembang desa, julukan buat cewek tercantik di satu desa. Aku cuma pengen tahu, apa desa ini punya kembang desa? Cewek paling cantik di desa ini yang masih muda dan belum menikah. Tentu ada Mas, jawab Pak Suryo yang ternyata mendengar percakapan Adit dan Rizky. Tuh, Pak Suryo aja ngerti maksud aku. Kembang desa, cewek tercantik di desa ini. Rumahnya di mana Pak? Kok dari tadi saya belum lihat? Besok malam, mas-mas ini datang saja ke acara pesta syukuran panen. Ada banyak pertunjukan. Nanti Mas pasti bisa lihat dia. Jawab Pak Suryo sengaja tak ingin menceritakan secara detail. Wah, ada pesta juga di desa ini Pak. Cuma perayaan ala desa Mas. Ada pertunjukan musiknya Pak? Ada, tapi cuma musik kampung, bukan musik orang-orang kota. Sejak pukul 5 sore, 4 mahasiswa itu sudah berada di balai desa. Merasakan meriahnya pesta rakyat, penjual-penjual makanan khas desa menjajakan dagangannya. Mereka mencicipi berbagai makanan kecil khas desa yang kebanyakan terbuat dari olahan singkong. Setelah itu mereka sekalian membeli makan malam, mulai pukul 7 malam. Barulah pertunjukan dimulai. Panggung pertunjukan hanyalah teras gedung balai desa. Para penonton duduk di kursi-kursi yang diletakkan di halaman menghadap teras balai desa. Beberapa ada yang menggelar tikar dan duduk lesehan sambil melahap makan malam. Musik tradisional yang energik mengalun. Sinden menyanyi dengan suara melengking. Lalu muncul seorang gadis berparas ayu, melangkah, melenggak-lenggok seiring irama musik. Ricky terngangah melihat gadis penari itu.
Tubuhnya berbalut bawahan kain batik bercorak bunga besar warna-warni. Atasannya mirip kebaya berwarna kuning kunyit, melekat pas di tubuhnya. Selendang merah yang lebar dan panjang melingkar di tengkuknya. Penari itu menggerakkan jari-jari lentiknya sambil menjepit ujung selendang. Wajah gadis itu cantik dan menarik. Bibirnya yang berbentuk indah dipoles lipstik warna merah menyala, membuatnya terlihat semakin menggoda. Kayaknya dia masih muda banget deh, gak pantas dandan setebal itu, kata Adit sambil melihat penari itu. Ya elah Dit, namanya juga lagi perform, tampil, wajarlah dandan. Bibirnya itu loh, diwarnai gitu jadi makin seksi, kata Rizky. Sengaja memberi tekanan khusus di kata yang terakhir. Kamu kalau ngomong yang sopan dong, Rik. Emang kata-kataku yang mana yang gak sopan? Lihat cewek jangan dari seksinya aja. Jangan muna deh, Dit. Semua cowok suka lihat cewek cantik dan seksi. Adit menghela nafas. Dia tak ingin berdebat lagi. Dia memandangi gadis itu dan entah kenapa dia merasa kasihan. Dia merasa sayang sekali gadis sepolos itu menari dengan gerakan yang seolah sengaja dia lakukan untuk memikat mata para lelaki. Beberapa laki-laki maju dan ikut menari bersama Sulastri. Melihat itu, Ricky pun tanpa malu-malu ikut maju, bergerak semaunya, berusaha seirama musik. Dia mendekati sang penari. Gadis itu mengulurkan selendang merahnya ke leher Rizky, hingga posisi mereka semakin dekat. Aksa dan Yudi yang melihatnya berteriak berbarengan. Playboy kampus mah, yang kayak gini-gini gak bakal disia-siain deh, komentar Yudi. Yud, jangan ngomong gitu, gak enak sama warga desa. Nanti mereka mengira kita mahasiswa Jakarta brengsek yang pengen gangguin gadis remaja di sini. Tegur Adit sambil mendekatkan mulutnya di telinga Yudi untuk memastikan Yudi mendengar suaranya di tengah gemuruh suara musik. Sorry, aku ikut menari juga kata Aksa. Dia merasa harus mengikuti keberanian Rizky jika ingin punya pesona kuat seperti Rizky. Gadis penari itu melirik ke arah Aksa yang menari di samping Rizky. Dia melepas selendangnya dari leher Rizky, lalu mendekat ke arah Aksa dan melingkarkan selendangnya ke leher Aksa. Aksa semakin antusias menari. Dit, kamu gak mau ikutan nari? Tanya Yudi yang masih ragu mengikuti jejak kedua temannya. Aku nonton aja, aku gak suka nari-nari begitu. Yudi tampak masih menimbang-nimbang, melihat kedua temannya tampak menikmati hiburan rakyat itu. Dia pun mulai tergoda, ingin ikut. Dia bangkit berdiri, lalu mendekati penari itu. Tak lama dia ikut larut dalam suasana gembira, melupakan sejenak bahwa kedatangan mereka ke desa ini untuk mengerjakan tugas kuliah. Adit teringat cerita Pak Suryo tentang larangan di desa ini. Jangan berbuat dosa. Pesan Pak Suryo itu menggema dalam kepalanya. Bukannya merasa sok suci, tetapi melihat seorang gadis muda, cantik, menari dengan gerakan menggoda, dikelilingi beberapa lelaki, membuat Adit merasa risih. Bagaimana jika ada laki-laki yang benar-benar tergoda oleh Sulastri dan membuatnya nekat membuat dosa? Entah sudah berapa lagu dimainkan, lelaki yang ikut menari bersama Sulastri sudah berganti-ganti. Aksa dan Yudi pun kembali duduk setelah kelelahan. Hanya Rizky yang masih tetap bersemangat menari berhadapan dekat dengan si gadis penari. Dia tampaknya benar-benar tertarik dengan si kembang desa. Setelah lebih dari 1 jam, barulah tarian ronggeng itu berakhir, diganti dengan pertunjukan selanjutnya, nyanyian penutup dari seorang sinden. Ricky kembali ke tempat duduknya di samping Adit. Aku kayaknya bakalan betah deh di sini, kata Ricky pada Adit dengan kata-kata yang masih terputus-putus karena kelelahan. Asalkan cewek penari itu mau nemenin aku nari terus, lanjut Rizky setelah mengembuskan lagi nafas yang lebih panjang. Adit hanya melirik Ricky. Dia enggan mengeluarkan kata-kata. Dia sadar itu percuma. Rizky tak akan mendengarkan ucapannya dan tak akan pernah menggubris sarannya.
Tubuh Rizky menegak ketika melihat gadis penari itu muncul dari balik panggung. Gadis itu masih mengenakan kebayanya, tetapi bawahannya sudah diganti dengan rok. Dia menenteng tas. Tampaknya gadis itu bersiap pulang. Buru-buru Rizky menghampiri gadis itu. "Hai, udah mau pulang ya?" "Iya mas." "Terima kasih ya, tadi udah menghibur kami. Maklum, desa ini sepi. Makanya kami seneng banget malam ini ada pesta di sini. Dan kamu udah bikin kami terhibur." Gadis itu hanya mengangguk dan tersenyum. "Saya Rizky Pradana, panggil aja Rizky. Mahasiswa teknik mesin di Jakarta. Kami sedang meneliti desa ini. Apa ada masalah yang berhubungan dengan pertanian? Kami akan buatkan mesin untuk memecahkan masalah itu, sekaligus sebagai tugas ujian akhir kami." Rizky mengulurkan tangannya. Awalnya gadis itu ragu menerima uluran tangan Rizky. Namun akhirnya perlahan dia ulurkan tangannya, dan Rizky buru-buru menangkapnya dan menggenggamnya erat. "Boleh tahu kan nama kamu siapa?" "Sulastri mas, panggil saja Sulastri." "Umur kamu berapa? Kok narinya udah jago banget?" 17 tahun mas." Alis Rizky dan Adit naik bersamaan. "Oh, masih muda banget ya." Sulastri hanya tersenyum. Kemudian Aksan dan Yudi berebut memperkenalkan diri. Hanya Adit yang tetap tenang. Dia cukup memperhatikan Sulastri diam-diam. "Kalau mas yang ini namanya siapa?" Adit tercengang mendengar pertanyaan Sulastri yang ditujukan padanya. "Saya Aditya Dewandana, panggil aja Adit." Jawab Adit sambil balas tersenyum. Dia tidak mengulurkan tangannya ke Sulastri. Dia tak ingin terlihat memanfaatkan kesempatan untuk menyentuh gadis itu. Iya, rumah kamu di mana? Biar kami antar." "Nggak usah mas, saya nanti pulang bareng teman-teman, berboncengan." "Rumah kamu jauh dari sini?" "Cuma sekitar 1 kilometer mas." "Itu cukup jauh dan sekarang udah malam. Di desa ini nggak ada penerangan lampu jalan. Lagian bahaya, boncengan sepeda malam-malam. Saya anterin aja deh." "Nggak apa-apa, mobilnya masih muat, tambah 1 orang lagi, nggak usah takut. Saya dan 3 teman saya ini cowok baik-baik kok." Sulastri masih terlihat ragu, walaupun sepertinya ingin. Sejujurnya dia tertarik dengan keberadaan 4 anak pemuda Jakarta di desanya ini. Setelah selama ini dia hanya melihat pemuda-pemuda desanya. Dia memandangi satu persatu pemuda-pemuda itu. "Baiklah, kalau memang Mas Rizky tidak keberatan mengantar saya." "Dit, kamu duduk di belakang ya, Lastri duduk di depan," perintah Rizky setelah mereka sampai di samping mobil Rizky. Adit hanya mengangguk lalu masuk ke jok belakang bersama Aksan dan Yudi. Mobil melaju meninggalkan area balai desa, melewati jalan desa yang belum diaspal. Kerikil berhamburan terlindas roda yang berputar. "Berhenti di depan mas." "Kamu yakin berhenti di sini? Kayaknya di sebelah kanan cuma ada pohon-pohon pinus. Di mana rumah kamu?" "Tinggal jalan kaki sedikit lagi mas. Mobil mas tidak bisa masuk. Biar dari sini saya jalan kaki." Sulastri bersiap turun. Tangannya sudah memegang pintu. Buru-buru Rizky memegang tangannya Sulastri. Jangan jalan sendirian. Gelap begitu, kami antar ya." "Ahem." Tangannya dikontrol Rick. Adit berdehem sambil bicara dengan menutup mulutnya. Dia tak tahan juga melihat segala sikap Rizky yang memanfaatkan kesempatan. Ricky menarik tangannya dan memperbaiki posisi duduknya. Dia melihat kegelapan dari balik jendela. "Kamu kok tinggalnya di tempat kayak gini sih? Gak kelihatan ada nyala lampu. Ada berapa rumah di dekat sini?" "Nggak apa-apa mas, sudah biasa. Saya sudah sering pulang malam lewat sini. Sejak bapak saya ndak ada, saya dan ibu tinggal di sini. Ada sedikit lahan peninggalan bapak. Kami memang tidak punya sawah, karena itu saya jadi penari ronggeng. Dari menari saya bisa dapat penghasilan dan bisa beli makanan." "Tapi kamu sekolah kan?" Sejak tadi pertanyaan itu menggantung di kepala Adit. "Ndak mas, sejak bapak saya meninggal 3 tahun lalu saya ndak sekolah lagi."
Rasanya ada sesuatu yang copot dari hati Adit mendengar jawaban Sulastri itu. Sejak pertama kali melihat gadis itu menari dengan dandanan mencolok, Adit sudah merasa iba. Kini perasaan kasihannya menjadi-jadi. Ya sudah, saya turun ya mas. Terima kasih sudah mengantar pulang. Permisi mas, kata Sulastri lagi sebelum keluar mobil. Rik, kita biarin dia jalan sendirian atau anterin nih. Kok aku nggak yakin ya? Lihat keadaan di sekeliling sini, kata Aksan. Tanpa menjawab, Rizky keluar dari mobil dengan membawa senter. Ketika temannya terkejut, lalu buru-buru berebut ikut keluar. Ricky sedang menyorot sisi hutan pinus di tempat tadi sebelum Sulastri turun. Tapi dia tidak melihat apa-apa. Kemana cewek tadi? Cepet banget hilangnya. Aku kok merinding ya? Jangan-jangan tuh cewek. Jangan-jangan apa? Hantu? Enggak lah. Tadi kan kita nari sama dia, dan banyak warga lainnya nari juga sama dia. Kita semua bisa lihat dia kan? Dia itu bukan hantu, dia cuma cewek tangguh. Udahlah, kita pulang aja. Aku yakin Lastri baik-baik aja kok. Dia kan warga sini, udah paham daerahnya. Saud Adit. Tapi memang aneh loh Dit. Aku tadi kan langsung keluar, gak lama dia keluar. Kok dia bisa gak kelihatan? Gak ada cahaya senternya juga. Gak kelihatan ada cahaya lampu, tanda ada rumah di sekitar sini. Kata Rizky, dia masih mengarahkan senternya ke beberapa arah. Terus kamu masih mau nyari dia, begitu? Balik aja yuk Rik, makin dingin nih di sini, mulai berkabut. Yudi merangkul lengan Adit. Masuk aja yuk Dit, aku merinding di luar, suasana beda banget sama siang. Sulastri menyorotkan senternya ke rerumputan di depannya. Cahaya senter itu hanya remang-remang, tapi sudah cukup baginya. Dia sudah terbiasa berjalan dalam kegelapan malam, hanya diterangi sinar rembulan menuju ke rumahnya. Rumahnya berada sekitar 100 meter ke dalam hutan pinus dari tepi jalan. Menik yang biasanya memboncenginya sampai di tempat mobil Rizky tadi berhenti. Menik temannya itu lebih beruntung bisa melanjutkan sekolah hingga SMA dan sekarang sudah lulus, lalu menjadi penata rias desa. Rumahnya berjarak sekitar 200 meter sebelum rumah Sulastri. Tapi Menik selalu berbaik hati, mengantarkan Sulastri sampai rumahnya. 2 tahun lalu penari ronggeng generasi terakhir desa ini yang sudah berusia 50 tahun menjadikan Sulastri sebagai anak didiknya. Di antara sekian banyak gadis remaja di desa ini, Bu Menur, nama penari ronggeng itu, paling terpikat dengan bakat menari Sulastri. Sulastri beruntung, dia sadar itu. Berkat Bu Menur, kini dia menjadi penari ronggeng terbaik di desa ini. Bukan hanya menari di desa ini, terkadang Sulastri menerima undangan menari di desa tetangga. Sejak pagi-pagi sekali Sulastri sudah berangkat ke pasar. Dia menaiki sepeda ontelnya yang sudah tua. Ibu Sulastri sehari-hari hanya berada di sekitar rumahnya, menyibukkan diri menanam sayuran. Sehingga Sulastri tak perlu membeli sayuran. Jika dia ke pasar, yang dibelinya hanya beras, minyak goreng, daging atau telur, bumbu-bumbu masakan dan tepung. Sulastri sudah membeli beberapa barang yang dibutuhkannya. Ketika akhirnya harapannya terkabul, dia menahan senyum senang melihat seseorang yang dia kenali di kejauhan. 4 orang pemuda yang mengantarkannya pulang semalam. Satu di antaranya kebetulan menoleh ke arahnya dan mengenalinya. Pemuda itu pun menghampiri Sulastri. Ada setitik rasa kecewa menelusup ke dalam hati Sulastri. Ketika yang dilihatnya, yang mendatanginya bukanlah pemuda yang dia harapkan. Hei Sulastri, kamu belanja di sini juga? Sapa pemuda itu setelah berada tepat di depan Sulastri, hanya berjarak 2 langkah. Iya Mas Rizky, belanja juga. Walaupun dalam hati menyesalkan yang menyapanya bukan Adit, dia melirik sekilas ke arah 3 pemuda lainnya yang tidak ikut mendatanginya. Ketiganya tetap berdiri di tempat mereka semula, berjarak sekitar 6 meter dari Sulastri.
Tadi saat kami keliling, kami lihat ada pasar, jadi mampir dulu beli kue dan bahan makanan. Kebetulan banget ya kita ketemu lagi di sini. Iya mas. Kamu ada rencana menari lagi hari ini? Hari ini ndak ada mas, istirahat dulu. Kalau kamu nggak sibuk, mau nggak kamu menari buat kami? Kalau di sini, kalau malam sepi banget, Rizky berhenti sejenak menoleh ke arah teman-temannya. Maksudku, aku dan teman-teman merasa terhibur lihat kamu menari. Kami akan ngasih honor 2 kali lipat dari biasanya kamu manggung. Alis Sulastri terangkat mendengar tawaran Rizky itu. Menari di mana mas? Di pondok tempat kami menginap. Mata Sulastri membesar lagi. Sempat terfikir olehnya tentang pantas atau tidaknya menari di dalam rumah di hadapan 4 lelaki muda di malam hari. Jika ibunya tahu, pasti tak akan mengizinkan. Jika Pak Kades dan Bu Kades tahu, mungkin dia akan dihukum karena melakukan suatu hal yang tidak sepantasnya di desa ini. Ujung mata Sulastri menangkap sosok Adit dan 2 temannya datang mendekat, lalu berdiri agak jauh di belakang Rizky. Selain tambahan uang yang sangat dibutuhkan, bukankah dengan menari di hadapan 4 mahasiswa itu adalah kesempatan baginya bisa bertemu lagi dengan Adit? Sulastri tak pernah meragukan instingnya. Menurut penilaiannya, Adit seorang yang sopan. Sepertinya pemuda itu paling tenang dan pandai menjaga sikap dibanding yang lain. Sulastri percaya dengan adanya Adit, tak akan terjadi apa-apa yang membahayakan dirinya saat dia menari di hadapan ke-4 mahasiswa itu. Tapi saya cuma bisa menari 1 jam saja mas. Ya nggak apa-apa, menarinya santai aja, nggak usah serius. Seperti saat kamu manggung di balai desa, kita bisa sambil ngobrol-ngobrol juga. Anggap saja kami teman-teman kamu. Tapi untuk malam ini nggak bisa mas, 2 hari lagi bisa. Mas Rizky dan teman-temannya 2 hari lagi masih di desa ini kan? Oh, nggak bisa nanti malam atau besok malam? Saya nggak bisa mas, nanti malam dan besok saya mesti menari di desa sebelah. 2 hari lagi mas Rizky nggak bisa. Oh bisa, kami masih di sini sampai hari Jumat kok. Mata Sulastri membelalak ketika dia melihat Adit mendekat dan menepuk pundak Rizky. Hanya sekilas mata pemuda itu bersitatap dengannya. Sikap Adit itu yang membuat Sulastri penasaran. Adit tidak seperti ketiga temannya yang terang-terangan memandangnya penuh minat. Adit seperti sengaja menahan diri. Sulastri tahu sesekali Adit mencuri pandang ke arahnya. Gimana Rik, udah selesai? Tanya Adit pada Rizky, lalu beralih menatap Sulastri. Hai, selamat pagi. Pagi juga Mas Adit Dewandana. Balas Sulastri juga dengan senyum. Pagi Sulastri, sapa Aksa dan Yudi yang menyusul dan sudah berdiri di samping Rizky. Pagi juga mas. Kok nama saya nggak disebut? Nama Adit disebut lengkap. Oh iya mas, maaf, saya lupa soalnya. Sekuat tenaga dia menahan diri untuk tidak melirik Adit. Dia tidak ingin terlalu kentara. Dia ingin menjaga image sebagai gadis baik-baik yang polos dan santun. Kami mau lanjut tugas dulu. Ini sekalian ke pasar buat beli cemilan, kata Adit. Iya mas, silakan dilanjut lagi tugasnya. 2 hari lagi kita ketemu lagi. Adit tercengang. 2 hari lagi ketemu lagi? Tanyanya heran. Dia lalu menoleh pada Rizky yang sejak tadi belum mendapatkan kesempatan bicara lagi. 2 hari lagi ada apa Rik? Oh, saya kira Mas Adit sudah tahu. Maksudnya? Rizky mendekatkan mulutnya ke telinga Adit. Nanti aku jelasin, aku gak mau bikin Sulastri tersinggung. Adit masih menatap Rizky curiga, namun dia mengikuti saran Rizky. Baiklah, kita ketemu 2 hari lagi ya. Kami permisi dulu mau ngelanjutin tugas, ucap Adit pada Sulastri. Dia menatap gadis itu dan tersenyum, berharap bisa membayar kesalahan ucapannya sebelumnya. Seketika sikap Sulastri pun kembali berubah lebih antusias. Baik mas, saya juga permisi mau lanjut belanja. Keempat mahasiswa itu mengangguk dan tersenyum. Selama beberapa saat mereka masih memandangi Sulastri yang menjauh.
sebelum akhirnya mereka berbalik dan berjalan keluar pasar. Ngomong-ngomong, kamu janjian apaan ke Lastri 2 hari lagi, Rik? Kamu bilang dia gadis desa yang masih polos. Jangan kamu gombalin macam-macam. Kasian, habis kamu gombalin kamu balik ke Jakarta dan gak kesini lagi. Kata Adit kali ini beralih pada Rizky. Sabar dulu dong, Dit. Kamu kebiasaan sih mikir negatif melulu ke aku. Aku justru mau bantu Sulastri. Doi kan bilang hidupnya pas-pasan. Ngelanjutin sekolah pun nggak sanggup. Karena itu aku tawarin dia menari di pondok kita 2 hari lagi sekitar jam 7 malam. Adit mendadak berhenti. Aksan dan Yudi yang berjalan di belakangnya tak sempat mengerem langkah hingga menubruknya. Apa? Kamu gila, Rik? Kamu nawarin Sulastri menari di pondok kita malam-malam? Dan dia mau? Tanya Adit. Dia benar-benar terkejut dengan ide Rizky itu. Dan lebih terkejut lagi, Sulastri mau menerima permintaan Rizky. Tapi itu ide bagus, hiburan buat kita, kata Yudi menyetujui. Kalian mikir gak sih? Gak pantas cewek semuda dia ada di pondok kita sendirian malam-malam. Kalau ada warga yang lihat, kita bisa difitnah macam-macam. Kasihan Sulastri. Makanya nanti kita hati-hati, jangan sampai ketahuan warga. Tujuan kita baik kok, pengen bantuin Sulastri. Hubungan saling menguntungkan lah. Kita terhibur, dia dapat tambahan uang. Aku janji, serius, kita cuma nari doang, gak bakal megang-megang dia. Iya kan Yud, San? Iya, aku setuju, kita cuma nari doang kok, gak bakal nyolek-nyolek Sulastri. Aku juga setuju, saut Aksan pada Rizky. Kita kan mahasiswa, Dit, teknik mesin pula. Biasa pakai logika, gak bakal kita ngerusak gadis desa yang masih polos seperti Sulastri. Kita gak boleh ngerusak gadis manapun, bukan cuma gadis polos seperti Sulastri. Sanggah Adit. Iya, maksud aku begitu. Adit bergantian menatap ketiga temannya. Sekarang, kalian bisa bilang bisa jaga diri, gak akan menyentuh Sulastri. Tapi saat nanti dia menari, apa kalian yakin gak akan? Aku ngerti kamu cemas, tapi masa kamu gak percaya sama teman kamu sendiri? Kita kan udah lama temenan, seplayboy-playboynya aku gak pernah berbuat kelewatan sama cewek manapun. Cewek aku aja gak pernah aku apa-apain. Adit hanya melirik sekilas ke arah Rizky, lalu menghembuskan nafas. Adit baru keluar dari kamar dan matanya langsung menatap tajam sebuah kardus di pojok ruang tamu. Matanya memicing. Dia membungkuk, membuka kardus itu dan matanya membelalak. Rik, apa-apaan ini? Bukan apa-apa, cuma buat minuman santai aja. Bosen lah, Dit. Di sini minumannya cuma teh manis dan kopi. Aku udah bilang, selama kita di sini harus jaga sikap. Mungkin di Jakarta kamu biasa minum ini, tapi di sini kamu tahan diri dong. Gak usah minum ginian dulu. Kita di sini buat ngerjain tugas kuliah, Rik, bukan buat mabuk-mabukan. Rizky tertawa sinis. Kamu belum pernah minum ini ya? Ini gak bikin mabuk. Alkoholnya cuma 5%. Aku sering minum dan otak aku masih tetap waras. 5% itu bukan cuma, Rik. Ini pondok tempat kita tinggal. Dan kita dipinjemin sama Pak Kades yang udah berbaik hati sama kita. Ini bukan klub malam yang biasa kamu datengin. Kamu mau ngundang penari ke sini, terus nonton dia nari sambil minum ini. Kamu gila. Itu tandanya kamu gak tahu terima kasih sama warga di sini. Adit masih meradang. Kamu gak usah merasa jadi orang paling baik di sini, Dit. Gak usah sok ngatur-ngatur aku. Kamu bukan pemimpin di antara kita. Gak pernah ada yang nunjuk kamu jadi pemimpin. Jadi tolong jangan berlagak kayak bos yang ngatur-ngatur aku. Balas Rizky dengan nada keras. Aku sama sekali gak berniat ngatur-ngatur. Sebagai teman, aku cuma pengen ngingetin kamu. Kalau di antara kalian ada yang melakukan sesuatu yang gak seharusnya, kita harus jaga nama baik kita sebagai mahasiswa dan jaga nama baik kampus kita. Itu aja maksud aku.
Saut Adit dengan suara yang lebih rendah dibanding sebelumnya. Udahlah Dit, kami udah tahu kok harus jaga nama baik kampus kita. Kita cuma pengen senang-senang sebentar, menghibur diri di sela kesibukan tugas di desa sepi ini. Aku rasa itu nggak salah. Yudi ikut bicara. Adit baru saja ingin bicara lagi saat tiba-tiba terdengar suara pintu depan diketuk. Seketika semua mata beralih memandang pintu. Ricky secepat kilat berlari ke arah pintu dan membukanya. Senyumnya mengembang lebar melihat sosok yang berdiri di balik pintu. Kamu datang sendiri? Iya mas, sendiri aja. Maaf saya telat, saya tadi jalan kaki agak jauh. Ah iya, aku lupa. Seharusnya waktu itu aku bilang ke kamu, aku jemput kamu. Justru saya ndak mau dijemput mas, saya ndak mau ada yang tahu saya datang ke sini. Khawatir nanti dikira macam-macam. Saya cuma pengen bekerja sambil menghibur mas-mas di sini. Tapi kasihan kamu jadinya jalan kaki. Ndak apa-apa mas, orang desa memang sudah biasa jalan kaki. Pandangan Ricky beralih ke atas kain batik di pangkuan Sulastri. Kamu bawa apa? Oh, ini baju ganti dan radio mas. Radio? Iya mas, di sini kan ndak mungkin saya menari diiringi gamelan. Jadi saya bawa radio kaset, nanti tinggal dinyalakan. Sulastri mengeluarkan sebuah radio kaset kecil yang terlihat kuno. Bahkan radio itu tidak memakai kabel listrik, sepertinya menggunakan tenaga baterai untuk menyalakannya. Mata Rizky tak bisa lepas dari memandangi wajah Sulastri. Bahkan leher jenjang gadis itu yang bergerak ketika menelan air membuatnya terpesona. Kamu sudah makan malam? Tanya Adit setelah Sulastri meletakkan kembali gelas minumannya di atas meja. Sudah mas, masih mau ngobrol-ngobrol dulu atau saya mau mulai menari sekarang? Ngobrol aja dulu, jawab Adit berbarengan dengan Rizky yang menjawab, langsung nari aja yuk. Adit menoleh ke Rizky, sebaliknya Rizky pun menoleh ke Adit. Untuk beberapa detik keduanya saling tatap dengan ekspresi menantang. Langsung menari aja juga ndak apa-apa supaya kerjaan saya cepat selesai, kata Sulastri. Dia tersenyum bergantian menatap Adit dan Rizky. Gadis itu berdiri di tengah ruang tamu. Dia meletakkan radionya di meja, menyalakannya pelan. Suara musik tradisional yang sama dengan yang mengiringinya menari di balai desa mulai mengalun. Suaranya pelan aja mas, supaya ndak ada tetangga yang dengar. Iya, nggak apa-apa. Lagian jarak rumah tetangga dari pondok ini lumayan jauh kan? Iya jauh, paling dekat rumah Pak Sumarno. Itu sekitar 100 meter dari sini, jawab Sulastri. Mata empat pemuda itu semakin membesar saat Sulastri mulai menggoyangkan pinggulnya. Tanpa sadar menelan ludah ketika Sulastri membalik tubuhnya membelakangi empat pemuda itu dan menggoyangkan lagi pinggulnya. Adit menutup mulutnya. Rizky yang kebetulan melirik ke arahnya hanya tersenyum sinis. Dia tahu Adit juga tergoda dengan gerakan-gerakan Sulastri. Tapi temannya yang selalu sok suci itu hanya munafik, tak mau mengakui ketertarikannya pada kembang desa Mangunsari ini. Ricky bangun dari duduknya. Dia menuju pojok ruangan, mendekati kardus berisi bir kalengan. Dia mengambil satu, menggerak-gerakkan kepalanya seirama musik sambil berjalan mendekati Sulastri. Adit gelisah melihat kelakuan Rizky. Dia benar-benar mencemaskan Sulastri. Sekuat tenaga, dia berusaha tidak ikut tergoda pesona gadis itu. Dia berusaha tetap berpikir jernih. Aksan dan Yudi mulai terpengaruh melihat Rizky yang semakin semangat menari. Rizky sudah meneguk birnya berkali-kali dan kini tubuhnya dekat sekali pada Sulastri. Gadis itu mengalungkan selendangnya ke tengkuk Rizky. Itu adalah salah satu gerakan wajib dalam tarian ronggeng, dan dia hanya mengikuti aturan tariannya. Walau sudah kehabisan kaleng birnya, Rizky masih bisa berpikir jernih. Setelah cukup lama menari dalam rangkulan selendang merah Sulastri, dia pun mundur dan memberi tempatnya kepada temannya yang lain. Adit masih tetap duduk di tempatnya,
matanya tak lepas mengawasi Rizky. Temannya yang satu itu memang yang paling diwaspadainya. Bukan berarti dia percaya Aksan dan Yudi tak akan berbuat macam-macam pada Sulastri. Dua temannya itu tipe orang yang berani melakukan sesuatu jika sudah ada yang lebih dulu melakukan sesuatu itu. Adit yakin jika Rizky melakukan gerakan yang tak pantas pada Sulastri, dalam hitungan detik, Aksan dan Yudi akan mengikutinya. Kedua temannya itu memang kurang punya pendirian dan sangat ingin bisa sepopuler Rizky. Dit, kamu gak ikut nari? Jangan kaku-kaku amat lah jadi orang. Gak ada salahnya kita santai-santai dulu malam ini. Tugas kita di desa ini juga akan sebentar lagi selesai. Teguh Rizky yang malah sengaja mendekati Adit walau dia sadar sejak tadi Adit mengawasinya. Gak usah munafik, Dit. Aku tahu kok kamu juga suka lihat Lastri. Aku tahu tadi kamu berusaha banget kan nahan nafsu saat lihat Lastri goyangin pinggulnya. Bisik Rizky di dekat telinga Adit. Kamu jangan punya niat macam-macam ya sama cewek itu. Adit mengingatkan dengan mata agak membelalak. Rizky menarik lengan dari pergelangan Adit. Dia menegakkan tubuhnya lagi. Aku cuma pengen nari dan aku bukan munafik kayak kamu, katanya tegas. Dia mulai kesal pada sikap Adit yang selalu sok paling benar. Adit menghela nafas. Dia melihat lagi ke arah teman-temannya yang tampak senang menari-nari. Dia beralih melihat kardus bir di pojok ruangan. Dia melongok dan menghitung ada berapa kaleng yang sudah dihabiskan ketiga temannya itu. Kalau kamu mau, ambil aja, Dit. Gak usah pura-pura gak mau begitu. Ucapan itu mengejutkan Adit. Dia menoleh perlahan. Rizky sudah berada di belakangnya. Aku memang gak mau kok. Aku cuma pengen tahu kalian udah minum berapa kaleng, Rik. Please, jangan minum lagi. Kamu bukan orang tua aku, Dit. Jadi please juga, jangan ngatur-ngatur aku. Apalagi ngasih nasihat. Dinasehatin nyokap bokap aku aja aku sebel, apalagi dinasehatin kamu. Dia mengabaikan perintah Adit, malah dengan santainya mengambil satu kaleng bir lagi. Mata Adit masih terus mengawasi teman-temannya yang asik menari, hingga kemudian badannya menegak. Saat Sulastri memutar tubuhnya hingga menghadapnya, pandangan Sulastri jatuh ke matanya dan dia tersenyum. Dengan canggung Adit balas tersenyum, ujung bibirnya bergerak-gerak. Selama beberapa menit mereka berdua saling tatap. Tenang Lastri, ada aku di sini. Aku akan jagain kamu. Kamu akan baik-baik aja, janji Adit dalam hati. Dia terus menatap Sulastri yang masih menari sambil tersenyum padanya. Adit membuka matanya dan mengerjap beberapa kali. Kepalanya yang tersandar di kursi terasa berat. Dia belum sepenuhnya sadar, masih antara kenyataan dan mimpi. Kemudian samar-samar ingatannya hadir kembali. Seingatnya yang terakhir kali dilihatnya adalah Sulastri yang sedang menari menghadapnya dan tersenyum padanya. Dia menegakkan tubuhnya, punggungnya terasa pegal sekali. Dia menunduk dan terbelalak melihat kedua punggung tangannya. Apaan ini? Dia membalik kedua tangannya, telapak tangannya bersih, tapi seperti ada sesuatu yang lengket di punggung tangannya. Dia menyentuh cairan kental yang memenuhi punggung tangannya itu dengan jari telunjuk. Apaan sih ini? Ini darah. Darah siapa? Di bagian depan bajunya juga ada goresan darah, seolah ada yang mengusapkan darah ke bajunya itu. Dia menoleh ke kanan. Aksan masih terlelap di kursi sebelah kanan, dan bagian depan bajunya penuh darah. Dengan cepat dia berdiri. Apa-apaan sih? Tubuhnya goyah, saking syoknya. Mulutnya ternganga, tapi tidak mengeluarkan suara. Selama beberapa detik, ekspresinya tetap seperti itu. Sulastri. Di depannya, tubuh Sulastri tergeletak di lantai dengan keadaan sangat mengenaskan. Adit mengerjap. Dia memukul kepalanya berkali-kali, mengira dirinya masih bermimpi. Namun berapa kali pun dia memukul kepalanya,
pemandangan di depannya tidak berubah. Dia melangkah mendekati Aksan dan mengguncang pundaknya. "San, bangun San!" Aksan masih tak bergerak. "San, kamu masih hidup kan? Bangun San!" "Apaan sih? Aduh, kepala aku berat banget." "Kamu apain Sulastri? Kamu gila ya?" "Hah? Sulastri? Kenapa?" "Jangan pura-pura nggak tahu kamu. Lihat tuh, dan lihat baju kamu, penuh darah." Aksan menunduk menatap bagian depan bajunya. Matanya terbelalak. Dia terlonjak berdiri. "Astaga, kenapa nih? Darah apaan?" Dia mengalihkan pandangannya ke Adit yang masih berdiri di depannya. Adit menggeser ke samping hingga pemandangan Sulastri yang tergeletak di lantai terlihat tanpa halangan oleh Aksan. "Aku udah bilang, kamu jangan ikut-ikutan minum bir. Kalau kamu mabuk, kamu bisa berbuat yang gak benar dan kamu gak sadar. Aku cuma minum dikit kok." "Berapa kaleng?" "Cuma 3 atau 4. "Itu banyak, pantesan aja kepala kamu berat. Udah aku ingetin, orang yang minum minuman mengandung alkohol itu pasti gak bisa berpikir jernih. Kamu gak sadar udah berbuat apa?" "Terus, itu Sulastri gimana? Dia nggak mati kan?" Adit menoleh. Dia melangkah mendekati Sulastri. Engguknya merinding melihat keadaan Sulastri. Kainnya tersingkap hingga pahanya yang penuh darah terlihat. Kebanyakan sobek hingga bagian dadanya. Tampak dan penuh bercak darah juga. Rambutnya yang semalam dia sanggul kini terurai panjang dan berantakan. Sebagian rambutnya menutupi pipinya. Dan di bawah kepalanya, Adit terkesiap hingga tubuhnya limbung dan hampir jatuh. Darah merahnya mulai menggenang di bawah kepala gadis itu. Wajah yang semula ayu kini tampak mengerikan. Matanya terbuka dan melotot. Perasaan Adit tak karuan. Badannya terasa sesak, seperti ada gumpalan keras. Dia menyesal, sangat menyesal, dan merasa sangat bersalah. Dia sudah berjanji akan menjaga Sulastri. Kenapa dia tertidur? Apakah dia merasa kesakitan? Apakah dia menjerit-jerit minta tolong? Siapa yang melakukan semua ini padanya? Apa mungkin teman-temannya? Sebejat itukah mereka? "San, di mana Rizky dan Yudi?" Matanya memejam. Dia tak sanggup lagi menatap wajah Sulastri yang tampak kesakitan dan menderita. Adit menoleh ke sekeliling ruangan, mencari kain atau sejenisnya untuk menutup wajah dan tubuh Sulastri. Tapi tak ada apapun yang memungkinkan untuk dipakai menutup wajah dan tubuh gadis yang telah menjadi mayat itu. "Mungkin di kamar. Bangunin mereka, San." Tanpa menyaut, Aksan melesat ke kamar depan yang ditempati Yudi dan Rizky. "Yud, bangun Yud. Rik, bangun." Keduanya bergeming. Aksan menghela nafas. Sekali lagi dia mengguncang tubuh Yudi dan Rizky sambil berteriak menyebut nama mereka. "Apaan sih San? Memangnya sekarang jam berapa? Ribut amat bangunin orang. Ada keadaan gawat. Cepet deh kamu pada keluar Yud. Kamu juga. Buruan bangun dan ke ruang tamu. Ada pembunuhan di ruang tamu." Riki dan Aksan melotot. "Hah? Pembunuhan apaan? Lihat baju kalian dan tangan kalian." Keduanya menatap bagian baju depannya. Banyak bercak darah. Di tangan mereka juga ada bercak darah. Bahkan telapak tangan Rizky dipenuhi darah. "Ini darah siapa?" "Baju kamu juga ada darahnya." "Aku juga nggak tahu. Aku nggak inget apa yang udah aku lakuin semalam. Sekarang kalian keluar deh. Lihat di lantai ruang tamu." Yang pertama lihat Rizky adalah Adit yang sedang memegang gelas. Hidungnya bergerak-gerak membaui aroma di dalam gelas itu. "Dit, apaan ini?" Adit mengalihkan perhatian ke Rizky. "Harusnya aku yang nanya gitu. Ada apa nih Rik? Kamu semalam menari sampai jam berapa? Berapa banyak bir yang udah kamu minum? Dan Sulastri?"
Sulastri kamu apakan? Maksud kamu apa? Rik, Sulastri Rik, kata Yudi yang terlihat syok memandangi tubuh Sulastri yang tergeletak di lantai dalam keadaan mengenaskan. Kenapa Sulastri? Dia mendekati Sulastri, memandangi ngeri wajah gadis itu yang kini tak lagi terlihat cantik. Matanya melotot, pipinya penuh bercak darah, mulutnya penuh tersumpal ujung selendangnya. Kalian gak ada yang mau ngaku udah bikin Sulastri begini? Tanya Adit dengan suara bergetar. Ngaku gimana, Dit? Kamu pikir aku tega berbuat begitu sama Sulastri? Bantah Rizky semakin kesal pada Adit. Kalau bukan kalian yang bikin keadaan Sulastri begini, lalu siapa? Adit melangkah ke pintu, mengecek pintu masih terkunci dan kuncinya masih tergantung di lubang kunci. Kemudian dia ke pintu belakang, mengecek kuncinya juga masih terkunci. Pintu depan dan belakang terkunci dari dalam, jadi nggak mungkin ada orang luar yang masuk ke sini. Cuma ada kita berempat di dalam pondok yang terkunci, dan Sulastri meninggal dengan keadaan seperti ini. Ada darah di tangan dan baju kita, tapi darah di baju aku paling sedikit. Darah di tangan aku juga cuma di punggung. Telapak tangan aku bersih. Itu bukan berarti kamu gak bersalah. Siapa tahu kamu yang mencekik. Dia pakai selendangnya saat yang lain udah tidur. Terus kamu olesi darahnya ke aku dan yang lain. Tutur Rizky dengan suara ketus. Aku udah jelas gak berbuat apa-apa. Semalam cuma aku yang gak ngapa-ngapain. Aku gak ikut nari. Aku gak ikut minum bir. Pikiran aku paling jernih. Jadi udah pasti bukan aku yang berbuat brutal ke Sulastri kayak gitu. Kalau kamu yakin gak melakukan apa-apa, aku juga bisa bilang aku yakin gak berbuat macam-macam ke Sulastri. Ngomong doang, semua orang juga bisa, Dit. Tapi kamu bisa gak ngebuktiin kalau bukan kamu yang bikin Sulastri meninggal? Adit naik pitam mendengar tuduhan Rizky dengan suara keras itu. Enak aja kamu nuduh aku. Dari awal kita datang ke sini, aku udah ngingetin kamu jangan bawa bir. Tapi kamu sengaja bawa, diam-diam. Kamu umpetin dari aku. Kamu memang udah punya niat gak benar dari awal. Kamu sengaja nyari kembang desa ini dan pengen kamu kerjain. Kamu memang bejat. Suara Adit hampir memekik. Udah, kenapa sih jadi berantem? Berhenti saling menyalahin. Sekarang yang harus kita pikirin, gimana cara beresin ini semua? Apa nggak ada yang mau ngecek nadi di tangannya Sulastri masih berdenyut atau enggak? Nggak usah dicek, udah jelas Sulastri udah meninggal. Dadanya aja nggak bergerak, matanya melotot terus. Terus kamu nggak mau nutup matanya? Kasihan lihat dia melotot gitu. Kenapa bukan kamu aja yang nutup matanya? Kalau memang kamu kasihan sama dia. Adit balik bertanya. Kamu gitu amat sih, Dit. Aku gak sangka ya setega itu. Kemarin-kemarin kesannya kamu paling perhatian sama Sulastri, ngambilin dia minum segala. Sekarang setelah dia mati, kamu gak mau sekedar ngerapihin mayatnya aja. Balas Aksan. Dia memang munafik kok. Sambar Rizky masih memendam kesal pada Adit. Adit tak menyaut, hanya menatap Rizky tajam. Dia tak ingin terpancing lagi dan nanti tanpa sadar benar-benar memukul Rizky. Jadi sekarang gimana? Apa kita bilang Pak Kades? Tanya Aksan. Jangan, teriak Adit, Rizky dan Yudi bebarengan. Mereka saling pandang, tak menyangka di antara perdebatan mereka tersimpan pemikiran yang sama. Lapor Pak Kades sama aja bunuh diri. Orang satu desa bakal ngeroyok kita rame-rame. Jangan bilang siapa-siapa. Nggak boleh ada yang tahu Sulastri meninggal di pondok ini. Kata Rizky. Yudi mengangguk. Tapi kita nggak tahu. Kan belum tentu kita yang bunuh Sulastri. Mereka nggak bakal peduli Sulastri meninggal di pondok ini dalam keadaan seperti itu. Mereka pasti bakal nuduh kita. Apalagi kita nggak punya pembelaan. Kenapa Sulastri bisa ada di sini? Dan keadaannya separah itu. Tenang dulu. Pertama-tama kita berhenti ngomong keras-keras. Untung aja rumah warga lain cukup jauh jaraknya dari sini. Kita berpikir jernih dulu.
Berpikir jernih gimana, Dit? Dari kemarin kamu bilang berpikir jernih mulu. Ini nggak bisa dipikirin dengan jernih. Kita harus cepat bertindak. Buang mayat Sulastri jauh-jauh dari sini. Kita buang aja mayat Sulastri ke sumur di belakang, usul Yudi dengan suara pelan. Tapi dari suaranya terdengar dia meragukan usulnya sendiri. Kalau mereka nemu mayatnya, udah pasti kita yang langsung dituduh. Kamu tahu kan, lama-lama mayat bisa ngambang di air. Kita kasih pemberat supaya nggak ngambang. Adit terdiam sejenak. Masalah ini memang akan berpengaruh pada masa depan mereka semua. Tak ada yang boleh tahu Sulastri telah meninggal secara tidak wajar. Bahkan kemungkinan besar dibunuh. Hati nurani Adit berperang antara tak tega melihat keadaan gadis penari itu dan menyelamatkan masa depannya. Aku nggak percaya aku akan bilang seperti ini. Tapi kita nggak punya pilihan lain. Benar kata Rizky. Kita nggak mungkin lapor ke Pak Kades. Kita nggak tahu apa yang terjadi dan udah pasti kita yang bakal dituduh macam-macam. Gak ada jalan lain. Kita bawa Sulastri ke hutan pinus saja, jauh ke bagian dalam. Warga desa ini lebih sering ke sawah dibanding ke hutan pinus, kata Adit setelah dia berpikir sejenak. Andai Sulastri ditemukan, pasti masih beberapa hari lagi, atau bahkan beberapa minggu lagi. Kita udah nggak di sini. Jaraknya juga jauh dari pondok ini. Warga nggak akan langsung menuduh kita. Adit menelan ludah, hati nuraninya bergejolak. Namun logikanya memenangkan peperangan dalam kepalanya. Mayat Sulastri harus disembunyikan. Hanya itu satu-satunya cara untuk memecah masalah ini. Dia tak ingin kuliahnya terganggu. Dia hanya ingin segera lulus, kemudian mencari kerja, menafkahi ibu dan 2 adiknya. Jika dia melaporkan pada polisi tentang kejadian ini, keadaannya pasti akan rumit sekali. Walau dia merasa tak bersalah dan tak tahu sama sekali apa yang terjadi pada Sulastri, tapi polisi tak akan melepaskan dia dan teman-temannya begitu saja. Mereka harus melalui serangkaian proses penyelidikan. Sekitar 200 meter dari sini ada sumur. Tanpa sadar dia tersenyum senang. Sebentar lagi masalahnya akan terselesaikan. Tapi sedetik kemudian dia ingat lagi dengan perasaan bersalahnya. Ada sumur di hutan gini? Iya, udah aku cek. Malah aku ngelempar batu kecil yang banyak berserakan di sekitar sumur itu. Kamu yakin itu sumur betulan bukan sumur jadi-jadian? Mana ada sumur jadi-jadian? Kenapa ada sumur di dalam hutan? Bukannya sumur itu biasanya ada di belakang rumah? Udahlah, kita nggak usah mikirin soal itu. Ini seperti jalan keluar yang dikasih ke kita. Kita butuh tempat buat ngumpetin. Jeda sejenak. Sulastri, dan tahu-tahu kita nemu sumur. Itu pasti bukan kebetulan. Ya udah, itu kita bawa sekarang ke sumur yang kamu temuin itu. Adit bergegas ke bagian belakang mobil. Rizky dan Yudi mengikutinya. Rizky membuka pintu bagasi. Untuk sejenak mereka bertiga mematung, memandangi gulungan selimut berisi mayat Sulastri yang menekuk. Mayat itu bakal tenggelam kan? Setelah mayat ini membengkak, kemungkinan bakal ada bagian tubuhnya yang muncul ke permukaan air. Tengkuk Adit meremang saat dia mengatakan mayat itu. Teringat lagi sosok Sulastri saat masih hidup, yang tadi dia sebut sebagai mayat itu adalah Sulastri. Gadis desa sederhana yang hanya ingin menari untuk menghidupi dirinya dan ibunya. Semalam gadis itu masih hidup, sehat walafiat. Dia bicara pada gadis itu, terpesona pada senyumannya. Tapi sekarang gadis itu hanya disebut sebagai mayat. Adit memandangi kedua tangannya yang kini kotor lagi setelah tadi memegang mayat Sulastri. Dia menarik selimut Rizky. Dia menggunakan untuk mengelap tangannya. Dit, itu selimut aku. Gak apa-apa kan buat ngelap tangan. Kamu gak berniat nyuci selimut ini dan kamu pakai lagi kan? Ricky merinding membayangkan selimut itu bekas dipakai membungkus mayat. Dia pun ikut mengelap tangannya dengan selimut itu. Aku boleh ikut ngelap juga kan? Tanya Yudi sambil menatap Ricky, lalu beralih menatap selimutnya. Ricky tak menjawab.
Dia hanya menempelkan selimutnya itu ke dada Yudi. "Kamu yang bawa ya, masukin ke bagasi belakang." Ricky berbalik lalu menoleh ke Adit yang belum bergerak. "Udah kan, kita balik ke mobil sekarang." Tanpa menyaut, Adit ikut berjalan ke arah mobil. Yudi pun berjalan cepat berusaha menyamai langkah kedua temannya. Sepanjang perjalanan mereka hanya saling diam. Ricky sedang memikirkan bagaimana cara dia melenyapkan selimutnya itu. Benar kata Adit, dia tak mungkin mencucinya. Dia harus membakar selimut itu. Tapi di mana dia bisa membakarnya? Jika dia membakarnya di rumah, pasti semua penghuni rumahnya akan curiga. "Ayo cepat deh jalan, kita harus buru-buru bantuin Aksan bersihin pondok." Tak lama mereka sampai di tempat mobil Rizky terparkir. Adit sudah lebih dulu duduk di samping Ricky. Ricky memundurkan mobilnya perlahan hingga mereka sampai di tepi jalan utama. "Yud, ada orang gak?" Yudi menoleh ke belakang, mengamati keadaan di sekitar mobil. "Gak ada." Mobil Rizky berhenti di depan pondok tempat mereka menginap. Adit paling dulu keluar. Dia mengetuk pintu dan memanggil Aksan. Baru sekali ketuk, pintu itu sudah terbuka. "Kalian lama bener sih, aku merana di sini sendirian." Adit tak menjawab, ia langsung merangsek masuk ke dalam, diikuti oleh Ricky dan Yudi. Kemudian pintu kembali ditutup, Adit menguncinya. "Kita lanjutin rencana kita, hapus semua jejak Sulastri di pondok ini." "Kamu tahu, tadi aku deg-degan banget, hampir aku nangis, saking bingungnya meski ngapain. Bu Kades datang ke sini dan maksa mau masuk. Dia ditemani Hadi, bawain sarapan. Aku susah payah ngarang cerita buat mencegah Bu Kades masuk ke dalam." "Dan kamu berhasil mencegah Bu Kades masuk kan?" "Aku hampir nyerah, Dit. Aku capek. Aku hampir aja nggak peduli andai dia nerobos masuk. Tapi kamu tahu kan, kayak ada sesuatu kekuatan yang melindungi kita." "Apa yang terjadi, San?" "Pembantunya datang, bilang dia harus segera pulang karena dipanggil Pak Kades." Mata Adit menyipit. Suatu kekuatan yang melindungi kita. Kata-kata Aksan itu menggema di kepalanya. Itu adalah perasaan yang sama seperti yang dia rasakan saat menemukan sumur di hutan pinus. Suatu kekuatan itu seperti menyediakan apa yang mereka butuhkan. Tapi Adit tak yakin kekuatan itu adalah kekuatan yang baik. Karena kekuatan itu membantu mereka menutupi sebuah kejahatan. Mata Adit menyapu seluruh ruangan tamu pondok itu. Genangan darah sudah tak ada, tapi bercak-bercak darah masih menempel. Ada di dinding, meja, dan kursi. "Ayo kita bersihin semuanya, sebersih-bersihnya. Jangan sampai ada bercak darah yang ketinggalan. Dan jangan sampai masih ada sisa bau anyir darah. Kita gosok pakai deterjen." Hampir 1 jam mereka bekerja sama membereskan semuanya. Akhirnya ruangan tamu pondok itu kembali bersih. Adit baru saja hendak ke sumur, ingin mencuci tangannya. Terdengar pintu diketuk. Langkahnya terhenti. Adit meletakkan jari telunjuk di bibirnya sebagai tanda semuanya diam. Dia memandang telapak tangannya, lalu buru-buru mengelapnya ke baju. Kemudian dia melesat masuk ke kamarnya dan mengambil jaket. Dia mengenakan jaket itu untuk menutupi bajunya yang terlihat kotor oleh bercak-bercak darah. Setelah itu dia berjalan cepat menuju pintu dan membukanya. Mas Adit, baru bangun mas?" "Enggak juga, tadi memang belum mandi, masih santai-santai dulu. Ada apa?" "Kata bapak ditunggu di kantornya jam 9 ya mas?" Iya, sekarang jam berapa ya?" "Sekarang masih jam 8 mas." "Oh oke, jam 9 kami sudah di sana. Terima kasih sudah dikasih tahu." "Iya, permisi mas." Adit kembali masuk menutup pintu. "Buruan pada mandi, jam 9 kita udah harus ada di kantor Pak Kades." Ketiga temannya saling pandang. "Nggak sempat mandi deh, palingan kita cuci muka, kaki tangan dan ganti baju." "Terserah, yang penting cepat, gantian. Yang nunggu giliran ke kamar mandi bisa makan sarapan yang dibawain Bu Kades."
Pukul 9:05 mereka sampai di kantor kepala desa. Pak Kades menanyakan hasil penelitian 4 mahasiswa itu terhadap irigasi di desa itu, serta menanyakan apa rencana keempat mahasiswa itu untuk mengatasi masalah kekurangan air di desa ini saat musim kemarau. Secara bergantian keempat mahasiswa itu menceritakan rencana mereka akan membuat proyek sumur pompa yang memanfaatkan kekuatan angin melalui kincir angin. Mereka berusaha untuk berbicara setenang mungkin dan meyakinkan mungkin, meskipun jantung mereka tak berhenti berdetak kencang. Hanya 2 hari lagi mereka berada di desa ini. Segala kebutuhan riset untuk membuat proyek itu sudah mereka kumpulkan. Mereka akan membuat 2 sumur pompa bertenaga kincir angin. Mereka akan kembali ke Jakarta dan akan membuat kincir angin di bengkel kampus mereka. Setelah nanti mereka selesai membuat kincir angin, mereka akan membawanya ke desa ini dan dipasang di persawahan di desa ini. Perhitungan mereka sekitar 4 bulan lagi pembuatan kincir angin itu selesai. Setelah membahas proyek itu dengan Pak Kades, keempat mahasiswa itu berusaha melupakan masalah Sulastri. Mereka bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Akhirnya di malam terakhir sebelum mereka pulang, Yudi benar-benar mengalami kejadian mengerikan. Sore itu menjelang pukul 5:30, dia mendapat giliran masuk ke kamar mandi setelah Aksan. Dia berpesan kepada Aksan agar menungguinya di depan kamar mandi. Saking cemasnya, dia sengaja tidak menutup pintu. Yudi mengguyur tubuhnya cepat-cepat, menyabuni seadanya, lalu segera membasuh tubuhnya dan meraih handuk yang dia gantung di pintu. Saat dia berbalik di pojok kamar mandi, di dekat pintu, dia melihat sosok itu. Rambut panjang terurai, wajah penuh darah, matanya melotot, mulutnya tersumpal entah apa. Yudi tak sempat memperhatikan dengan jelas. Refleks dia memalingkan wajah dan menunduk. Entah apakah yang dia lihat itu benar-benar atau hanya imajinasinya saja. Yudi tak peduli, dia berlari keluar secepatnya sambil berseru histeris. Aksan terbelalak melihat Yudi muncul hanya berlilit handuk dan berlari ketakutan masuk rumah. Aksan sama sekali tak berniat menoleh atau mengecek ada apa di kamar mandi yang telah membuat Yudi kabur sekencang-kencangnya. Dia malah berlari secepatnya menyusul Yudi masuk ke rumah dan menutup pintu. "Yud, ada apaan sih?" Hantu San, hantu Sulastri San. Jangan-jangan dia mau balas dendam sama kita San." "Hantu bagaimana maksud kamu? Tahu dari mana itu hantu?" tanya Adit yang mulai masuk kamar. "Karena tampangnya mirip banget Sulastri, Dit. Sulastri kan udah meninggal. Jadi yang kulihat tadi pasti hantunya." "Serius mirip Sulastri? Wajahnya kelihatan. Dia ngapain?" "Dia cuma berdiri aja di pojok kamar mandi di samping pintu. Mukanya penuh darah, matanya melotot, mulutnya kayak tersumpal. Apaan? Nggak tahu deh. Aku nggak jelas banget sih dia mirip Sulastri atau enggak. Tapi aku jadi inget sama muka Sulastri setelah dia meninggal." "Kamu bisa lihat makhluk gaib?" "Selama ini sih nggak pernah lihat." "Berarti yang kamu lihat tadi cuma imajinasi, perasaan kamu aja, karena kamu belum bisa ngelupain tampang Sulastri setelah jadi mayat. Otak kamu jadi mikir dia mulu. Kamu kebanyakan nonton film horor sih." "Tapi tadi kayak beneran, Dit. Sumpah, badan aku langsung merinding semua." "Udahlah, nggak usah dipikirin lagi. Ini malam terakhir kita di sini. Besok pagi kita udah pulang dan bisa ngelupain semua kejadian semalam dan hari ini. Hantu itu nggak ada, yang ada itu jin, dan jin itu makhluk gaib. Jadi kita nggak perlu takut hantu Sulastri muncul dan balas dendam sama kita." Saud Yudi masih tak yakin. Dia memang penyuka film horor. Semua film horor, produksi dalam dan luar negeri sudah dia tonton. Tapi dia hanya berani menonton hantu-hantu itu di film. Di dalam kehidupan nyata, dia serasa lumpuh saat tadi melihat penampakan yang dia yakini wajahnya mirip Sulastri setelah meninggal. Mereka hanya bisa berharap mayat Sulastri tenggelam di dasar sumur untuk selamanya.
Mereka berharap tak akan pernah ada orang yang menemukannya, dan segala kejadian brutal di malam berdarah itu menjadi rahasia mereka berempat untuk selamanya. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga nanti ada session 2-nya ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.